Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Andini dengan NIM 856500432, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada mata kuliah praktikum DSD, kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai gerak-gerak pada tumbuhan dan juga melakukan pengamatan sekaligus praktik gerak-gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya seperti gerak sitoplasma dari dalam sel tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua ada gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Adalah gerak yang dipengaruhi oleh perubahan kelembapan air atau juga perubahan kadar air. Nah, contohnya seperti kacang polong yang pecah karena kekurangan air atau kering. Lalu yang ketiga ada gerak esionom, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Faktornya itu bisa karena air, cahaya, ataupun gravitasi. Gerak esionom terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tropisme atau arah gerak tergantung arah rangsangan. Contohnya seperti tumbuhan yang tumbuh di daerah yang tidak ada cahaya, otomatis ia akan menuju sinar matahari untuk fotosintesis. 2. Taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan. Gerak ini biasanya terjadi pada organisme tingkat rendah. Lalu ada nasti. Nasti adalah gerakan yang tidak tergantung oleh arah rangsangan. Contohnya seperti putri malu. Nah, nasti terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk pertama, saya akan melakukan praktik dan juga pengamatan terhadap tumbuhan putri malu, yang mana pada tumbuhan ini ia melakukan gerak seismonasti, gerak yang dipengaruhi oleh getaran ataupun sentuhan. Nah, sebelum saya melakukan pengamatan terhadap gerak tumbuhan, ada pun alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, saya membawa penggaris sebagai benda untuk menyentuh putri malu. Lalu ada lembaran kertas dan juga pena. Dan juga jangan lupa cari tumbuhan ataupun alam sekitar sebagai pengamatan. Sekarang di sebelah saya sudah ada tumbuhan putri malu yang tumbuh secara liar di lingkungan sekolah dengan bunga berwarna pink yang cukup indah. Nah, saya akan melakukan praktik uji coba dengan melakukan sentuhan melalui penggaris, yang mana sentuhan tersebut yang pertama secara halus dan yang kedua juga secara kasar. Coba perhatikan bunga putri malu ini. Jika tidak ada sentuhan dari luar, daunnya terlihat memekar. Nah, bagaimana ya kalau kita sentuh dengan penggaris ini secara halus dulu? Nah, ia menutup secara halus dan pelan. Kita ulangi lagi ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita sentuh putri malu secara kasar? Nah, terlihat bukan? Ia menutup secara cepat dan rapat. Nah, itulah tadi praktik ataupun pengamatan saya terhadap putri malu, yang mana putri malu adalah tumbuhan dengan gerak seismonasti, gerakan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Artinya, mau dari manapun arahnya, sentuhan kasar ataupun sentuhan lembut, ia akan tetap menutup daunnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan terhadap Chorocrato yang mengalami gerak tikmotropisme dan gerak niktinasi. Ini adalah tumbuhan leguminosa, kacang-kacangan, yaitu kacang Chorocrato. Dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Phaseolus lunatus.
Koro kerato mengalami dua gerak sekaligus. Yang pertama gerak tikmotropisme, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan atau rangsangan fisik dari lingkungan. Gerak tikmotropisme terlihat jelas pada sulur ataupun batangnya. Ketika sulur koro menyentuh benda seperti kayu ataupun pagar, maka bagian yang menyentuh akan tumbuh lebih lambat dan yang tidak menyentuh tumbuh lebih cepat. Akibatnya, sulur akan melilit benda tersebut. Inilah yang disebut sebagai gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan fisik dari lingkungan. Koro yang membelit pohon mengkudu yang tinggi dan besar terlihat daunnya merambat hingga ke atas pohon dan melebar kemana-mana. Sementara koro yang ditanam di dekat pohon ubi yang pendek dan kecil mengikuti bentuk struktur ubi. Ujungnya tidak membelit lagi karena tidak ada rangsangan. Koro kerato juga masuk dalam gerakan niktinasti, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan siang dan malam. Ketika siang hari, daunnya terlihat membuka. Hal ini digunakan untuk menangkap cahaya sinar matahari sebagai fotosintesis. Sementara pada malam hari, daun koro kerato terlihat layu atau bahkan menguncup. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan air di saat malam hari dan juga melindungi daun dari kondisi dingin atau embun berlebihan. Fenomena ini juga disebut sebagai fenomena tumbuhan tidur. Perubahan seperti inilah yang disebut sebagai gerak niktinasti, gerak yang terjadi akibat perubahan siang dan malam. Tumbuhan koro pada siang hari daunnya terlihat membuka lebar, sementara pada malam hari daunnya layu dan juga bahkan menguncup. Setelah kali ini saya akan menunjukkan tumbuhan yang mana pada kali ini dia menggunakan gerak higroskopis, yaitu kembang merak kuning. Gerak higroskopis biasanya terjadi pada kacang-kacangan yang tumbuhannya sudah mati ataupun buah kering. Pada bagian buah, kembang merak yang masih muda, ia terlihat masih sehat dan menghijau. Namun, ketika kadar air mengurang dan membuat buah kembang merak mengering, ia akan memecah buahnya sendiri. Nah, gerakan tersebutlah yang kita sebut sebagai gerakan higroskopis. Perhatikan berikut ini. Bijinya memecah sendiri dan keluar. Pada saat buah mengering dan menyusut karena kekurangan air, sehingga pada bagian buahnya yang sudah mengering, ia akan memecah, menyusut, dan mengeluarkan biji-bijinya. Itulah tadi contoh dari gerakan higroskopis pada tumbuhan kembang merah kuning. Nah, kesimpulan dari video ini dan juga hasil dari pengamatan saya diketahui bahwa banyak sekali gerak-gerakan pada tumbuhan. Nah, dari 3 pengamatan yang saya lakukan, yang pertama gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan yang melakukan gerakan terhadap sentuhan, baik itu secara kasar, halus, depan, belakang. Ia akan menutup dirinya tanpa mempengaruhi dari mana arah sentuhan tersebut. Lalu yang kedua ada gerakan niktinasi. Gerakan tumbuhan ini dipengaruhi oleh gerakan siang dan malam, yang mana saya melakukan pengamatan terhadap kacang koro kerato. Di siang ia membuka daunnya lebar-lebar dan di malam hari ia mengatupkan dan juga melayukan daunnya. Lalu yang terakhir saya melakukan pengamatan terhadap tumbuhan kembang merah kuning pada buahnya, yang mana buahnya tersebut memecahkan kulitnya sendiri lalu menyebarkan biji-bijinya ketika sudah mulai mengering. Hal ini disebabkan oleh pengurangan kadar air, dan inilah yang disebut sebagai gerak higroskopis. Baiklah, sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.